Program Mampu mendasari implementasi program pada 3 perubahan yang saling berkaitan. Perubahan yang pertama adalah berkembangnya kapasitas dan kesiapan perempuan untuk melakukan aksi kolektif. Perubahan kedua adalah meningkatnya pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan, mulai dari desa di mana mereka tinggal hingga ke tingkat pemerintah dan parlemen nasional. Perubahan ketiga adalah dengan adanya peningkatan kapasitas, suara, dan pengaruh, terjadi peningkatan akses kepada layanan penting pemerintah bagi perempuan miskin dan keluarganya. Dengan mendukung 3 perubahan ini, mampu berkontribusi kepada tujuan besar peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Sejak tahun 2015, program Mampu berharap suara dan pengaruh perempuan meningkat di berbagai tingkatan pengambilan keputusan sebagai hasil jangka menengah. Peningkatan suara akar rumput membuka kontribusi mereka dalam merencanakan pembangunan. Di tingkat desa, perempuan menjadi lebih terlibat dalam pembuatan keputusan. Partisipasi mereka semakin tinggi dalam mempengaruhi peraturan desa dan alokasi anggaran. Suara mereka juga tercermin dari kebijakan kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Suara perempuan juga kian menggema dalam menyuarakan para korban-korban kekerasan. Semakin banyak komunitas dari akar rumput nasional yang menyuarakan keadilan. Suara dan pengaruh perempuan turut memberi arah bagaimana harusnya hukum memberlakukan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan hingga perlunya peningkatan layanan bagi para korban kekerasan. Peningkatan suara dan pengaruh perempuan di akar rumput itu berkontribusi besar terhadap pencapaian desa dan kelurahan. Ini merupakan mandat kebijakan nasional. Kaum perempuan di akar rumput menjadi lebih aktif dalam proses-proses perencanaan pembangunan. Mereka yang menjadi tokoh lokal semakin kuat keterlibatannya dalam proses perencanaan. Misalnya, menjadi fasilitator perencanaan di tingkat desa dan kabupaten. Semakin kita menghadapi situasi yang menghambat ya, yang memberikan kita tantangan, itu semakin banyak orang bersuara, semakin banyak komunitas dan komunitas perempuan dari akar rumput maupun sampai level nasional itu lebih banyak berinisiatif untuk bersuara lebih keras lagi gitu ya. Dan ini menjadi catatan penting. Pada akhirnya semua secara organik ingin menyatakan pikiran dan pendapatnya kepada negara gitu, terutama untuk masalah-masalah korban kekerasan seksual. Di antara belantara kesulitan kita untuk mengadvokasi buruh migran karena undang-undang yang masih sangat buruk, kita melihat peluang bahwa desa mungkin bisa menjadi ruang yang lebih bisa dijangkau ketika kita ingin mengintrodusir upaya pelayanan yang lebih baik bagi pekerja migran agar dia bisa merasa safe, merasa dilindungi. Pekerja rumahan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat desa, dalam musrenbang, musdes, hingga musyawarah dusun, dan pekerja-pekerja rumahan dampingan TWRC saat ini juga terlibat sebagai tim perumus RPJM Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Bahkan dalam strategi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh TWRC, kelompok pekerja rumahan itu terlibat di dalamnya. Hingga pekerja rumahan saat ini secara kelembagaan, organisasi maupun individu dapat mengakses layanan-layanan permodalan dan juga BPJS yang disediakan melalui layanan-layanan pemerintah. Keterampilan yang dimiliki oleh kader-kader ataupun pengurus-pengurus koalisi perempuan semakin meningkat. Bagaimana mereka melakukan advokasi kebijakan atau mereka juga melakukan advokasi perwujudan layanan yang inklusif dan adil gender di wilayahnya masing-masing. Misalnya pembangunan balai-balai perempuan, BPPIPA, Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi yang selama ini juga terkuatkan melalui program Mampu.